sedikit terlambat tadi. Hari ini kita akan kuliah di MS Teams sekitar 30 menit, kemudian nanti pindah ke Big Blue Button ya. Untuk ini, mari kita mulai perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa menuntut ilmu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma warjukni fahma amin. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sehat ya, bisa berkumpul bertemu di dunia maya ya, tetap maya untuk perkuliahan Kenkyu Hohonyumong pertemuan kedua. Selawat serta salam tidak luput kita panjatkan ke junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Hari ini agendanya seperti yang sudah dibagikan di WA Group adalah tentang satu, yang pertama saya ingin menyampaikan informasi tentang jadwal pembelajaran semester ini untuk kelas B ya. Ntar saya share dulu, mungkin di sana juga sudah pada baca semua kemarin. Tadi pagi ya, tadi pagi saya share untuk yang kelas A dan kelas B. Yang jadi ini adalah mungkin nanti waktu pelaksanaan dan kelompok yang presentasi ya. Nah. Saya share dulu. Nah ini ya. Jadi saya isi kelompoknya sesuai dengan yang kemarin kita bicarakan di grup WA ya. Nah yang ini. Yang pertama akan saya jelaskan ini. Kemudian nanti ada presentasi dari saya untuk bagi contoh presentasi kelompok 1 ya. Nah, di sini ada rencana perkuliahan mata kuliah Kenkyu Hohonyumong untuk kelas B. Hari ini 25 Februari adalah pembagian kelompok belajar. Sebenarnya sudah ya kembali pembagian itu, cuman di sini ada pemberitahuan tentang presentasi kelompok ya. Yang kelompoknya kemarin kan sudah dibuat, tapi saya acak sehingga kelompoknya menjadi sedikit berubah namanya ya. Untuk tanggal 25 hari ini itu pembagian kelompok dan presentasi dari saya sekitar untuk pengantar. Kemudian nanti tanggal 4 Maret ya, 4 Maret itu konsep dan hakikat penelitian, itu kelompok 1, Nugrah dan Jola serta Indri ya. Saya nggak tahu ini singkatannya siapa, yang jelas kelompoknya yang paling tahu ya. Itu saya ambil dari WA Group ya. Kemudian tanggal 11, sebetulnya tanggal 11 itu libur. Ini kesepakatan aja apakah libur ini mau kuliah atau tidak gitu. Karena kalau online kan tidak ada libur, tidak ada apa, bisa juga dilakukan gitu. Tapi kelompok kelas A itu tetap perkuliahan dilaksanakan karena jam 7. Kalau yang ini gimana teman-teman tanggal 11? Apakah mau dilaksanakan seperti biasa saja atau diundur? Silakan, ada yang mau berpendapat? Ini kelompok Dinda, Raka, Ican, dan Ikhlas. Mau apa aja? Apa libur juga kuliah tetap? Nggak apa-apa. Saya tawarkan. Kalau dari saya, Sensei, ya? Teman-teman, kalau dari saya seperti biasa saja, Sensei. Nggak apa-apa ya, walaupun libur ya?
Ya, saya Sensei. Oke. Ya, karena cuma 1,5 jam paling ya. Paling cepat juga 1 jam. Saya tuh nggak sampai selesai kok. Nggak sampai 190 menit. Biasanya kalau udah presentasi selesai, feedback, selesai. Jadi oke ya, sesuai dengan rencana saja ya, biar tidak mengganggu perkuliahan di minggu berikutnya. Tanggal 18, metode penelitian kualitatif, ini kelompok Kelvin, Dino, dan Jolie. Kemudian 25 Maret, itu metode penelitian kuantitatif, itu yang presentasi kelompok 4, Dewi, Dida, dan Mita. Kemudian kita rehat seminggu untuk uji kompetensi, forum diskusi, dan feedback. Ini oleh saya penanggung jawabnya. Kemudian tanggal 8 April kita masuk lagi untuk presentasi kelompok bab 5, yaitu Firni, Asri, dan Dea. Ini metode penelitian kombinasi. Apa itu metode penelitian kombinasi, kemudian kasus-kasusnya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, contoh jurnalnya seperti apa, itu nanti dipresentasikan oleh kelompok 5. Kemudian teknik pengumpulan data, penelitian, dan instrumen, itu juga sama, bab 6 oleh Nugrah, Jola, dan Indri. Kok 2 kali ya? Salah ya saya? Ini yang belum masa. Kelompok saya Ya? Sensei belum. Di Kelompok siapa bawahnya ya ini? kelompok Kolbi, Yoga, dan Nenosan. Oh, ini salah ya, oke. Berarti saya salah ini, ntar. Berarti harus diperbaiki dulu Excel-nya. Rencana perkuliahan kelas B. Saya salah copy ya, saya copy dari grup WA grup kelas B. Kok 2 kali ya? Oh iya, berarti yang Nurkobi ya? Yang belum? Iya Sensei. Ntar saya lihat di grupnya dulu. Sumimasen ya. Oke, saya coba. Berarti ini salahnya. Oke, lanjut. Ada yang masuk lagi nggak? Yang salah nggak kelompok 8 nggak ya? Atau hanya kelompok 7 aja Sensei. yang Itu belum tadi nama kelompok. saya kayaknya belum ada deh. Siapa? Layung kayaknya nggak ada di mana-mana. Ya, Layu mau kelompok mana? Nggak ada tuh, Layu kelompok 2 tuh. Ada deh. Sama Yang di Hacani, itu Reja, Rehan. di apa namanya? Bagian kelompok 8. Bukan yang di WA-nya tapi yang tadi. Oh iya, di kelompok 8 berarti. Yang tadi Coba tuh ya. Itu belum kelihatan kalau di PDF kan nggak kelihatan. Ntar. Saya ini copy kemudian masuk ke, kok muncul ya? Itu karena space-nya kecil ya, jadi begitu di PDF kan nggak kelihatan. Layu kelompok, masuk kelompok 8 kalau nggak salah. Ntar. Ada lagi yang lain yang belum masuk namanya? Saya kira udah semua ya, udah 8 kelompok kok. Ntar proses. Ada yang tidak ada namanya lagi selain Layu? Oke. Ini kok lambat ya? Capek nih komputernya ini. Oke, kalau gitu nanti saya perbaiki dulu. Ini ya. Coba saya lihat di sini. Oh iya, di sini nggak ada ya, kecil ya. Nah, di sini ada. Layu. Berarti kelompok ini, kelompok 6 itu adalah yang tadi, siapa? Nurkobi. Yoga dan Neno. Oh, oke. Ini namanya nama singkatan, jadi saya kadang-kadang lupa ini. Silakan yang kelompok yang paling tahu namanya siapa ya.
Neno, Yoga, dan Nurkobi. Oke, ini kayaknya karena space-nya ke bawah gini, jadi Layung tidak masuk di situ ya, tadi itu. Oke, udah saya ini kan kemudian kita libur Ramadan. Libur Ramadan ini libur tahun baru, Idul Fitri ya. Jadi tanggal 29 April, itu liburnya sebetulnya tanggal 2 Mei sampai tanggal 24 Mei. Jadi perkuliahan 3 minggu diliburkan, walaupun cutinya dipotong oleh pemerintah, tapi libur Idul Fitri kayaknya tetap ada ya. Ini 3 minggu atau kira-kira sebulan. Kemudian 27 Mei kita masuk lagi. Nanti kita mulai dengan mereview jurnal ya. Mereview jurnal, ada yang internasional, ada yang nasional, atau yang berbahasa Indonesia, atau yang berbahasa Inggris, nggak masalah. Kemudian nanti kita akan presentasi diskusi oleh kelompok ya, jurnalnya apa yang sudah dipresentasi, sudah di review, kemudian isinya apa, ya kesimpulannya seperti apa, nanti kita lihat di sini. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Ini latihan sebetulnya, latihan dari ini. Kemudian nanti setelah di 17 Juni itu ada pengumpulan tugas reviewnya, dan tanggal 24 Juni itu pengumpulan tugas akhir berupa proposal penelitian. Jadi ada dua tagihannya nanti adalah luaran dari perkuliahan ini adalah luaran mereview jurnal dan luaran berupa draft proposal penelitian. Ini bukan jadi skripsi, tapi belum tentu ya jadi skripsi, tapi ini untuk memenuhi tugas luaran dari perkuliahan ini. Sehingga di akhir perkuliahan ini Anda bisa membuat proposal penelitian. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah mempelajari dasar-dasar metodologi, kemudian liburan, kemudian kita mencoba mereview jurnal seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Nah, saya tambahkan sekarang tentang materi hari ini. Pertemuan pertama ya. Ya? Saya ingin bertanya, untuk keperluan presentasinya itu seperti semester kemarin atau tidak ya, Sensei? Ya, maksudnya seperti kemarin aja. Ada makalah dan PPT atau hanya PPT saja, Sensei? Dua, makalah sama PPT. Makalah itu supaya teman-teman semuanya mempunyai dokumentasi makalah. Ya, jadi semuanya membuat makalah itu ada kasus kan, ada kasus contoh-contoh artikel dan sebagainya. Itu kan kalau di PPT kayaknya agak susah gitu ya ditampilkan. Jadi nanti ada dua. Yang pertama bentuknya Word, ya kayak kemarin Jawa Literasi aja. Kemudian nanti yang PPT-nya menyusul di akhir pada saat sesuai dengan jadwal presentasi. Tapi untuk yang makalah itu nanti di akhir bulan Maret kira-kira ya. Itu semuanya dikumpulkan nanti supaya nanti ada semacam modul saya itu sebetulnya udah jadi tapi mungkin perlu disempurnakan. Jadi nanti kumpulan makalah-makalah teman-teman itu jadi modul untuk mata kuliah Kenkyu Hohonyumon. Itu tambahan ya, karena modulnya sebenarnya udah ada, tinggal diperbaiki dari hasil presentasi teman-teman semua nanti. Jadi satu makalah dalam bentuk Word dan satu makalah dalam bentuk PPT. Kalau PPT bisa menyusul nanti pada satu hari sebelum presentasi ya. Tapi kalau untuk yang makalah itu nanti sebagai tugas pertengahan semester lah istilahnya itu. Karena itu kan kalau sudah siap berarti di situ tinggal membuat PowerPoint-nya aja. Oke, saya akan presentasi untuk hari ini. Udah kelihatan nggak? Ya, nanti setelah presentasi ini kita pindah ke Big Blue Button ya. Silakan, ada yang bertanya dulu? Tidak ada. Lanjut ya. Ini kita akan presentasikan. Bentar, saya kok nggak ada tampilannya. Oke. Jadi ini mata kuliah Kenkyu Hohonyumon.
mata kuliahnya bisa dianggap sebagai pengantar metodologi penelitian gitu. Jadi, nah metodologi penelitian itu mencakup dari mulai awal sampai akhir ya. Jadi kalau konsep dasar pemikirannya dari sini, ya konsep dasar penelitian. Jadi nyumong itu sebetulnya memperkenalkan gitu. Nah setelah itu kita akan mulai dari kata peneliti dulu sini. Peneliti itu kira-kira apa ya menurut teman-teman semua? Ada yang berpendapat? Coba, peneliti itu apa sih? Nah, image-nya kayak gini ya, kalau peneliti itu. Sebutkan kata yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata peneliti atau kenkyu. Kenkyusa, ya. Kalau kenkyusa dalam bahasa Jepang berarti ya orang yang memecahkan masalah, gitu ya. Orang yang memecahkan masalah karena kanjinya seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu orang yang meneliti artinya ya. Image-nya seperti gini. Betul tidak ya? Ternyata salah ya. Ini peneliti tapi ini salah satu bagian saja. Ini salah ya. Peneliti vaksin ini. Sebetulnya bukan peneliti vaksin atau peneliti apa gitu. Jadi image-nya tuh ini yang salah, image terhadap peneliti. Jadi peneliti itu kayak profesor, doktor gitu ya. Sebetulnya itu image yang salah. Nah, berdasarkan KBBI, peneliti itu mempunyai makna satu orang yang meneliti. Nah, kalau ada penelitian berarti bentuk an-nya ya, peneliti itu orangnya, penelitian berarti yang dilakukannya ya. Itu pemeriksaan yang teliti dan penyelidikan. Jadi bukan profesor saja. Polisi juga itu melakukan penelitian gitu ya. Dosen juga melakukan penelitian. Jadi tidak semestinya yang di laboratorium saja penelitian itu. Jadi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan dan menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Ini dari KBBI ya. Kemudian penelitian juga dapat dilakukan oleh semua orang atau semua bidang ilmu, bukan hanya di bidang eksakta yang tadi itu ya. Jadi hukum juga ada penelitinya, ekonomi juga ada penelitinya, bahasa juga ada penelitinya. Jadi tidak hanya bidang fisika, kimia, mesin, dan sebagainya. Siapapun boleh meneliti, bukan hanya ahli, ya, profesor atau doktor. Bahkan seorang manusia yang punya banyak masalah itu sebetulnya sudah melakukan penelitian. Misalnya ketika kita memikirkan sesuatu, kemudian kita melakukan penelitian terhadap sesuatu itu sampai keluar pemecahan masalahnya, itu namanya juga peneliti, tapi memang mungkin belum diakui. Nah, misalnya contoh yang lain ketika kita meneliti calon suami kita atau calon istri kita gitu. Nah, itu dari suka dulu, kemudian dari suka itu kita action, pendekatan, ya, kemudian setelah pendekatan kita teliti orangnya ini gimana, rumahnya di mana, ya, bapaknya galak atau tidak, ibunya juga cerewet atau tidak, gitu ya. Ada peliharaan anjingnya tidak di rumahnya, gitu ya. Nah, itu teliti, gitu. Jadi nanti kesimpulan, oh ternyata orang ini misalnya keturunan orang baik-baik, ya. Kemudian ayah ibunya juga ramah dan sebagainya, itu dari situ, ya. Berarti penelitian itu bisa dilakukan oleh seorang pacar kepada calon pasangan hidupnya yang kita akan nikahi nanti itu. Kalau tanpa penelitian itu, Anda langsung mengambil keputusan, itu bahaya ya, nanti bisa salah pilih. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian yang mengembangkan ilmu secara ilmiah. Kalau tadi nggak ilmiah ya sebetulnya, tapi kalau Anda mau meneliti di bidang parenting, kemudian pengasuhan
anak dan sebagainya, itu mungkin masuknya di bidang kesehatan ya. Kemudian syarat penting kegiatan penelitian, yang pertama sistematis, jadi harus ada polanya, harus ada caranya, harus ada metodenya dan sebagainya. Kemudian yang kedua berencana, jadi ada langkah-langkah yang dilakukan ketika pelaksanaan itu, jadi tidak sembarangan. Nah, berencana itu harus ditetapkan juga cara-caranya dan langkah-langkahnya itu harus dibuat. Kemudian berdasarkan konsep ilmiah, mengikuti cara-cara yang didasarkan pada prosedur yang jelas untuk memperoleh pengetahuan. Jadi tidak boleh melakukan cara-cara yang tidak ilmiah. Nah, yang penting pertama ya, jadi ketika kita melakukan penelitian, itu sebetulnya bukan mencari judul atau mencari tema gitu, bukan. Yang penting, yang paling penting ketika kita mau meneliti, ketika kita mau melakukan penelitian, adalah mencari dulu masalah. Masalahnya apa dulu, dicari, kemudian baru nanti judul itu mengikuti masalah ini. Kalau cari judul dulu kemudian cari masalah itu agak susah nantinya, tidak terukur. Tapi masalahnya dulu kita temukan, kemudian baru kita nanti tentukan judul dan topiknya atau temanya. Ya, masalah itu biasanya topik. Kalau judul itu biasanya tema. Jadi masalah yang diangkat dalam penelitian ini bisa saja bersumber dari mana sih kita mau mencari. Ini bisa menjadi asal-usul penelitian atau sumber penelitian. Pertama dari isu terkini atau fenomenal faktual yang perlu dibahas dan perlu pemecahan. Misalnya yang terbaru sekarang adalah isu COVID. Ya, itu COVID itu kesehatan, tapi merambah ke semua bidang ilmu, termasuk ilmu pendidikan. Bagaimana pengaruh COVID terhadap pendidikan bahasa Jepang misalnya, atau pendidikan anak kecil, anak PAUD, anak SD, anak SMP, dan sebagainya. Bagaimana pembelajaran bahasa di masa COVID? Nah, itu juga kan bahasa harus berkenalan, kayuwa dan sebagainya. Nah, kalau COVID itu gimana caranya? Kan nggak bisa kita untuk ini, termasuk pembelajaran online ini. Ini termasuk penelitian yang terkini. Kemudian perdebatan ekstensif dalam literatur. Jadi kalau dalam beberapa artikel-artikel itu terjadi banyak perdebatan yang belum selesai, maka itu bisa dianggap sebagai masalah dalam penelitian. Kemudian pembuktian terhadap teori baru. Ini agak sulit ya, kalau S1 ya. Biasanya ini S2 atau S3 gitu. Jadi kita harus membuktikan terhadap teori-teori yang ada, kemudian dilakukan penelitian atau eksperimen kalau di bidang Excel itu. Kemudian perbedaan teori dan fakta. Nah, secara teori seperti ini, faktanya seperti ini. Nah, ini perlu dibuat penelitian juga. Teorinya gini, tapi kenyataannya begini. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Apa sih yang menjadi penyebabnya antara teori dan fakta itu tidak sesuai misalnya. Terus yang lain, masalah yang diangkat biasa bersumber dari pengalaman pribadi. Nah, ini paling bagus ya sebetulnya. Penelitian itu kita berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi apa yang menjadi kesulitan Anda ketika belajar, kemudian apa yang menjadikan Anda mudah untuk belajar juga ya. Itu bisa jadi bahan untuk masalah dalam penelitian. Kemudian perdebatan kebijakan pemerintah. Kalau dalam bidang ilmu pemerintahan biasanya ini ya. Kemudian penelitian terdahulu yang belum selesai. Jadi kalau kita baca penelitian terdahulu, ini kayaknya belum selesai nih di bagian ininya. Nah itu berarti kan masalah. Itu dibuat menjadi judul. Kemudian melanjutkan bagian yang belum dibahas pada penelitian terdahulu dalam topik yang sama. Ini biasanya sama, melanjutkan penelitian terdahulu ya. Nah, dalam latar belakang penelitian, biasanya berisi apa? Nah, di situ nanti kita lihat. Yang pertama argumen, ya, mengenai isu dan keprihatinan atau kepedulian terhadap masalah penelitian.
Jadi biasanya kenapa judul ini diambil itu untuk memberikan argumen bahwa penelitian ini sangat penting, didukung oleh fakta dan bukti. Jadi nggak boleh ngomong tanpa ada bukti, ya nggak boleh kita bercerita bahwa misalnya pembelajar bahasa Jepang di Indonesia itu nomor 2 di dunia, tapi buktinya tidak ada, ya harus ada buktinya, harus ada bukti literatur dan bukti penelitian terdahulu. Kemudian dilengkapi dengan teori dan literatur. Boleh menggunakan pendapat pribadi, tapi didukung oleh bukti atau teori yang sudah ada atau teori yang relevan. Jadi kita buat penelitian kecil terlebih dahulu, kemudian kita simpan dalam latar belakang. Kemudian latar belakang juga boleh mencantumkan penelitian terdahulu yang membahas masalah yang sama. Boleh menjabarkan kekurangan penelitian terdahulu atau menyorot bagian yang belum diteliti. Lebih baik mencantumkan urgensi. Di sini urgensi pentingnya penelitian itu sebetulnya bisa jadi alasan penelitian ini diambil, juga bisa dijadikan nilai poin bahwa penelitian ini harus dilakukan. Bagaimanapun juga ini penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan misalnya. Nah, dalam penelitian itu juga ada yang disebut dengan 5W, 1H. Ada who, what, why, when, where, dan how, bahasa Inggris ya. Ini saya kira udah pada tahu semua teman-teman. Who itu artinya siapa yang memiliki masalah, what itu apa yang akan diteliti, apa yang akan menjadi masalah, kemudian why, mengapa perlu diadakan penelitian, mengapa terjadi masalah. Contoh misalnya siapa yang punya masalah, saya, atau mahasiswa, atau guru, atau dosen, atau buku ajar, atau kurikulum. Berarti ini kurikulum yang bermasalah, dosen yang bermasalah. Kalau dalam orang biasanya orang yang bermasalah. Apa yang akan diteliti? Apa yang menjadi masalah? Misalnya kalau orang itu sakit perut, gitu ya. Berarti yang akan diteliti adalah bagian perutnya. Perutnya itu kok sakit, gitu. Ini adalah masalahnya. Apa yang menjadi penyebabnya masalah tersebut? Makan apa, gitu ya. Sehingga perlu diteliti dalam sebulan Anda makan rujak berapa kali misalnya. Atau hari ini makan cabai berapa kali. Mengapa makan cabai menjadi penyakit untuk perut kita. Nah di sini ada hipotesis awal. Atau saya sakit perut itu karena saya makan cabai rawit nih pagi ini. Berarti itu cabai penyebabnya. Asumsi awalnya seperti itu. Di mana masalah terjadi tadi? Di perut ya misalnya. Nah, mungkin kan sakit perut tapi yang diperiksa kepala gitu ya. Sama juga penelitian itu kalau masalah yang terjadi di dalam kelas atau di mahasiswa maka kita mencari penelitian yang bersifat pendidikan gitu. Tapi kalau masalah kebahasaan berarti masalah tentang bahasa. Kapan masalah ini terjadi dan kapan penelitian akan dilaksanakan ini juga penting ya. Terus yang terakhir bagaimana penelitian akan membantu menyelesaikan permasalahan. Nah ini kadang-kadang nggak terpikir ya. Setelah dilakukan penelitian, apa manfaat, apa dan tindak lanjut selanjutnya itu seperti itu. Nah ini tipsnya dari Creswell. Yang pertama adalah gunakan kalimat yang dapat menarik perhatian pembaca. Tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat dalam penelitian. Jadi yang pertama adalah memang masalah ya. Terus bertanya pada diri sendiri, adakah kalimat yang bisa mewakili permasalahan penelitian saya? Ya, biasanya kalau untuk masalah itu kalimatnya adalah kalimat pertanyaan. Kemudian hindari kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran ganda gitu. Pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka ya sehingga tidak membingungkan pembaca. Kemudian tunjukkan masalah itu perlu diteliti dengan cara mengutip berbagai referensi yang mendukung kelayakan penelitian akan masalah tersebut. Nah itu rumusan masalah ya sama itu adalah menjadi fokus penelitian itu di masalah itu aja. Ya kalau skripsi biasanya tidak jauh dari 2 atau 3 pertanyaan ini. Masalah 1, masalah 2, masalah 3 itu harus dijawab dalam skripsi Anda. Biasanya berbentuk kalimat tanya. Kemudian dibatasi supaya tidak terlalu luas atau sempit, itu pakai batasan masalah. Nah, kalau masalah biasanya ada kalimat tanya.
Kalau tujuan itu biasanya kalimat pernyataan. Oke, jadi tujuan dan persoalan itu selaras gitu ya. Kira-kira seperti itu. Manfaat hingga ini perlu dituliskan bagaimana perkiraan hasil penelitian bagi dunia nyata. Bagi pendidikan bahasa Jepang itu seperti apa nih manfaat penelitian ini. Nah ini nanti kita lihat ya. Ini sudah saya sampaikan sampai sini. Oke, kira-kira ada yang bertanya, silahkan mengenai ini baru awal. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman yang akan presentasi akan membongkar semua yang ada dari mulai latar belakang masalah sampai ke kesimpulan. Kira-kira seperti itu. Hari ini hadir semuanya ya. Silakan, ada yang bertanya? Sensei, saya mau bertanya. Ya. Ini tadi PPT-nya di My Class ada tidak, Sensei? Soalnya tadi ketinggalan, Sensei. Yang mana? Yang tadi saya ini? Nanti saya tempelkan, belum saya tempelkan kayaknya. Oh. Nah, nanti saya tempelkan di situ ya. Mungkin tapi berbentuk PDF ya. Oke, kalau gitu ini udah hadir semuanya nih. Ada yang belum masuk dalam kelompok? Anissa Suratni itu Indri ya? Oh iya ya. Saya kirain siapa ya? Tadi Indri itu yang mana ya? Oh ya udah. Wayan belum masuk loh. Kelompok mana Wayan? Sudah. Sudah menang apa 7 ya? Sama Ririn sudah, Sensei. 8 kali 3 itu 24. Ada yang berarti ada yang 4 orang 2 kelompok atau 3 kelompok ya. Oke. Oke, kalau udah masuk semua berarti selesai ya. Selesai. Ya, silakan. Tadi saya ada tamu jadi nggak ini. Saya mau nanya kelompok berapa tadi ya, Sensei ya? Yang mana? Siapa ini? Raka, Sensei. Oh, yang ini yang ini yang betulnya tadi salah ya. Raka itu ini sama ada yang baru lagi gitu, makanya saya tanyain. Enggak, ini enggak ada yang baru, cuman tadi ada revisi sedikit. Tanggal 11 ya, Raka, Ican, dan Ikhlas. Tidak libur ya, tidak libur Isra Mi'raj, tapi tetap kita kuliah tetap. Oke, ini yang akan saya kirimkan terbaru ya. Tadi kayaknya ada kesalahan di. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau begitu kita pindah ke Big Blue Button ya, untuk mencoba melihat. Nanti sebetulnya saya pinginnya gini, setengah-setengah aja, biar memudahkan kita koordinasi ya. Kalau di Big Blue Button kemarin ada masalah, itunya tidak bisa di-share. Oke, kita pindah ya, sekarang dari sini ke My Class, sambil lihat absen. Ada yang bertanya, silakan, sambil menunggu kita pindah ke My Class. Bentar, kita coba masuk ke My Class. Absensinya berarti sudah ya. Dari yoga biasanya jarang absen di My Class itu. Udah belum hari yoga absen? Belum ya. Kayaknya belum tuh hari yoga. Saya lihat absensinya ya. Ada yang kesulitan masuk ke. Nah, nanti saya akan pasang di sini untuk jadwal yang terbaru ya. Jadwal rencana belum saya masukkan. Kita lihat presensi pertemuan kedua hari ini. Ini ya, yang kelas B-nya. Kevin belum ya? Belum absen toh? Sudah
Tadi masuk kok, tapi belum absen. Terus yang lainnya, Aryoga, pasti Aryoga belum absen. Mana ya Aryoga ya? Tadi masuk. Hadir. Oke, males ini Aryoga. Kalau nggak bisa di sini nanti nggak ada di situ ya, di ininya. Yang lain-lainnya sudah mengabsen diri sendiri. Bagus. Oke. Kita pindah ke Big Blue Button-nya UMY ya. Biar ini selesai sebentar lagi kok. Pertemuan kedua Kamis. Silakan pindah ke sini ya teman-teman ya. Ini keluar langsung ya Sensei? Nggak apa-apa, nanti saya tutup kok. Oh iya. Silakan keluar juga tidak apa-apa. Kalau sudah oke, pindah, tidak apa-apa.